Oke guys, kita bahas yang terakhir ya. Nah ini kalau tadi sebelumnya kita memunculkan goodwill aja ya. Book value sama dengan si fair value-nya. Gitu ya. Nah sekarang bagaimana kalau kita komplit Pak? Gitu ya. Nah semua dari video ini adalah ketika kita beli saham langsung banyak dan juga pada saat kita setelah beli langsung bikin jurnal konsolidasinya, langsung kita bikin laporan keuangan konsolidasi sebagai laporan keuangan awal. Nah, maka seperti ini caranya, ya. Nah, Pak, bagaimana Pak kalau ternyata nanti habis beli, misalkan ya, saya nggak mau bikin konsolidasi, saya ntar aja di akhir tahun konsolidasinya. Maka nggak pakai pendekatan seperti ini, guys, ya. Kita nanti pakai pendekatan yang berbeda, gitu ya. Kenapa? Karena kalau ini kan sesaat setelah membeli ya dibikin laporan konsolidasinya. Artinya apa? Bisa jadi ini pembeliannya di tanggal 31 Desember misalkan ya. Nah, mau nggak mau dia harus tutup buku karena udah dia beli gitu ya. Kemudian mau tidak mau harus dikonsolidasi karena udah akhir tahun. Nah, kalau kayak gitu berarti langsung habis beli langsung dibikin laporan konsolidasinya sehingga jurnal eliminasinya masih sederhana ya. Tapi memang seperti ini, memang konsep eliminasinya memang seperti ini. Nanti ketika kita belinya di awal tahun ya, kalau ini kan misalkan kita asumsikan 31 Desember. Kalau kita beli di awal tahun ya, nah boleh kita susun dulu LK awalnya ya, LK awal. Nah, nanti dari LK awal ini kita akan lanjutkan sampai akhir tahun ya. Nah, seperti itu ya. Jadi LK awal aja dulu dibikin, nggak masalah. Tapi nggak dibikin juga nggak apa-apa, Pak. Ya boleh aja nggak apa-apa, bebas itu mah ya. Nah, kalaupun tidak dibikin, maka sepanjang tahun berjalan kita tidak melakukan konsolidasi, tapi kita menggunakan tadi tekniknya cost method atau equity method atau fair value method. Barulah nanti di akhir tahun kita bikin konsolidasinya, gitu ya. Nah, itu yang perlu kalian pahami. Nah, jadi ini konsepnya kalau kita belinya di akhir tahun dan langsung bikin konsolidasi. Jadi eliminasinya pun masih sederhana seperti ini ya. Nah, untuk yang contoh yang ini kita akan memasukkan unsur goodwill dan excess. Ingat sekali lagi gimana rumusnya? Ada cost, ada fair value dan ada book value ya. Excess fair value over book value itulah excess fair value. Kemudian kelebihan atas cost terhadap si fair value maka itulah good ya. Oke, nah sekarang kita lihat. Membeli 90% saham dengan menambahkan cash ditambah 100.000 lembar saham P. Biaya akuisisi adalah 200.000 ya. Oke, nah kalau kayak gini gimana? Gitu ya, menyerahkan cash ditambah dengan 100.000 lembar saham P ya. Oke, ya udah tinggal dibikin aja deh jurnalnya ya. Jurnalnya adalah apa? Ya udah equity investment-nya berapa? Equity investment-nya adalah tambahin dulu ya. 5,2 ya ditambah dengan berapa nih? 100.000 lembar ya. Harga pasar 50. Ya, berarti ini tinggal dikali 5 juta ya. Berarti 5 juta ditambah dengan 5,2 10 20 10 200. Oh iya ya. Nah, baru karena biaya akuisisi ini di-expense-kan. Beda kalau biaya underwriting fee, itu akan mengurangi share premium, gitu ya. Nah, karena biaya akuisisi ya udah langsung expense 200 ya. Kemudian di kreditnya apa? Cash sebesar 5,2 barulah pada share capital ordinary and share premium. Nah, kayak gini ya. Nah, ini semua sudah tertuang di atas gitu ya, equity investment. Kita cek ya, mana equity investment. Oke. Nggak kelihatan di sini ya. Oh, yang ini, sorry. Oh, ini mah yang awal, maaf. Mohon maaf, saudara-saudara. Mana ya? Nah, ini dia ya. Nah, jadi ketika yang ada di kolom ini itu adalah yang awal ya, awal kita pertama kali beli, kita sandingkan neraca kita sama neraca si subsidiary-nya ya. Nah, dari sini bisa terlihat nih, berarti 10.200 ini udah dimasukkan ya ke dalam jurnal. Nah, jurnal ini sudah dimasukkan ke dalam si worksheet. Nah, ini ya. Nah, oke. Nah, kemudian seperti itu ya. Jadi pada dasarnya selanjutnya adalah kita harus menghitung. Oh, oke, ini dapat nih equity investment-nya ya.
Nah, tinggal kita hitung ya, berapa goodwill dan berapa eksesnya. Nah, dari sini ada perbandingan tuh ya, ada PTS book value, PTS fair value. Kita cari selisihnya. Ingat kalau under value berarti book value lebih kecil ya. Kalau over dan dia notasinya positif karena menguntungkan. Ya, ini berarti over value, under value, under value. Nah, kemudian ini adalah over value ya. Nah, kalau accounts payable gimana Pak? Ini kan lebih kecil ya daripada 1.300. Ya, maka apa? Maka ini under value dari si apa? Liabilities ya atau notes payable ya. Nah, kalau kayak gitu karena under value berarti kan apa namanya? Dia akan turun grafiknya. Nah, kalau utang turun justru positif, maka itu menguntungkan. Nah, beda kalau misalkan equivalent ini kan dia turun tuh ya. Ini sorry, ini bukan under. Oh iya deh under. Over ya, sorry ya, over value. Ya, jadi karena book value-nya lebih gede daripada si fair value ya, seperti itu. Nah, kalau yang equipment ini berarti kan ini mah turun ya dari 2.000 ke 1.700. Maka notasinya negatif. Ya. Apa namanya Pak ini Pak? Ini namanya adalah over value ya. Kalau yang ini under value, yang atasnya juga under value, yang ini juga under value, ya. Nah, dari situ kita tinggal jumlahkan ini semua selisihnya berapa gitu ya. Ternyata hasilnya adalah 1.100. Nah, gitu ya. Oke, berarti kita udah tahu nih eksesnya, alokasi ke eksesnya totalnya adalah 1.100 ya. Kalau gitu kita eksekusi, kita hitung goodwill-nya gimana dengan cara, ada dua cara. Cara pertama, cara kedua. Tapi kita akan pakai cara kedua ya. Cara kedua, kita lihat dari cost-nya tersebut diketahui nggak nilai wajar dari NCI-nya. Kalau nggak diketahui, langsung pakai rumus 100 per 90. Ya, tinggal dikalikan dengan apa? Dengan si harga belinya 10.200 sama dengan 1133. Ini kalau 100%. Ya udah deh, tinggal apa Pak? Ya sudah deh ya, ini semuanya tinggal dialokasikan ya. Ya, tinggal dialokasikan kemana Pak? Ya ke si apa namanya? Ke si fair value ya. Oke, guys, jadi kita lanjutkan ya. Oke, jadi setelah kita ketahui berapa total eksesnya 1.100 ya, ya udah kita bisa bermain ya. Kita hitung dulu berapa total purchase cost-nya. Karena kita ketahui hanya 10.200, ini cuma 90%, ya kita pakai cara kedua. Langsung aja 100 per 90 dikali dengan 10.200, hasilnya adalah berapa? Kalau 100%-nya 11.333. Nah, ini adalah cost-nya. Ingat perbandingan gimana? Cost banding dengan fair value banding dengan book value gitu ya. Nah, kita biasanya kita cari dulu total selisihnya berapa. Total selisihnya berarti cost ini kan kita akan bandingkan dengan book value-nya dulu gitu ya. Nah, jadi cost-nya berapa? 11.333. Book value-nya berapa? Book value pakai yang ini, yang fair value ini ya. 9.000 dikurang dengan 7 dikurang dengan 1,3. Ini berapa? Sekitar 6.000 ya. Ya nggak sih? 9 kurang, sorry, kok 6.000? 7.000 ya. 9 kurang 2, 7.000 ya. Nah, net asset, fair value net assetnya adalah 7.000. Berarti kita langsung isi nih. Ini 11, ya. Yang ini 7, ya. Oke, kemudian yang ininya berapa book value-nya? Book value-nya ya tinggal dikurangin aja deh, ya. 8.000 dikurang dengan si yang ini nih. Tuh, ya. Oke, kita lanjutkan ya. Lanjutkan mulu dari tadi ya. Iya nih, udah malam cuy. Jam 1 pagi ini saya rekaman. Ngantuk juga ya. Oke deh, demi kalian. Nah, sekarang kita hitung aja ya. Jadi kalau dari sini ya saya lebih menyukai cara yang Pak Eci ya, cara Pak Eci dong yang paling gampang ya. Nah, caranya adalah kita udah tahu book value, udah tahu fair value ya, dibikin aja potret seperti ini timeline ya. Nah, di sini kita hitung ya, berapa book value, berapa fair value-nya. Cost-nya kan udah ketahui 11,33 ya, 11. Kemudian fair value berapa? Tinggal 9 kurang 7 kurang 1,3 sama dengan 7 ya.
Nah, kemudian book value-nya berapa? Book value-nya tinggal 8.000 dikurang 7 dikurang 1,4 berapa nih? 5,9 ya. Nah, ini 5.900 ya. Jadi gampang sebetulnya ya, 5.900 ya. Sehingga kita plotting lah ke sini ya, 5,9 book value, fair value 7, kemudian juga cost-nya 11 ya, 11 ya. 11,3. Nah, dari sini kita bisa hitung. Kalau gitu selisihnya berapa? 11 kurang 7. Ini adalah apa? Ini adalah berapa nih? 4 ya. Ini kan 11,3 ya. Berarti ini 4,3 ya. Kemudian yang 7 dengan 5,9 selisihnya adalah 1,1. Nah, maka selisih antara cost over fair value inilah yang disebut dengan goodwill. Selisih antara fair value over book value inilah yang dimaksud dengan excess fair value. Coba kita lihat benar nggak ya? Oh iya nih, ini excessnya 1.100, kemudian goodwill-nya adalah 4,3 ya. Nah, dengan cara seperti ini kita bisa tahu, oh ternyata goodwill-nya adalah 4,3 ya. Kemudian ya udah tinggal kita bikin eliminasi 1, eliminasi 2 gitu. Eliminasi 1 gimana, Pak? Eliminasi 1 ya. Yang kita akan mengurangkan gitu ya. Ini yang diisikan di sini ini yang book value ya, guys, ya. Nah, yang ini nih, tuh book value ya. 200. Nah, ini 8.000 ya, kelihatan tuh di angkanya 8.000 ya. Nah, oke, jadi yang kita isikan di S ini adalah yang book value ya, jangan lupa. Ya, kalau yang ini kan P-nya udah given juga ya. Ini book value juga. Nah, oke, kita lanjutkan. Nah, dari sini kita bikin jurnal eliminasi. Yang eliminasi apa? Yang kita akan hilangkan adalah yang equity-nya. Equity dari siapa? Equity dari si S. Yang ini akan kita hilangkan. Ya. Sehingga ya udah langsung SCO, ordinary, SCP, premium pada return earnings ya 4.000, 1.000 sama 900. Nah, ini kita taruh di debit ya. Nah, kemudian barulah kita catat unamortized access-nya berapa gitu ya. Nah, ya ini ntar aja kita kosongin ya. Kita hitung dulu equity investment-nya berapa. Equity investment-nya kita cuma bayar 10.200 ya. Unamortized excess-nya berapa gitu. Unamortized excess-nya ya adalah 5.433 ya. Seperti itu. Oke. Gampang sih pokoknya mah. Nah, barulah nanti selisihnya adalah sisanya adalah non controlling interest. Oke. Nah, kemudian eliminasi kedua gimana? Kita yang menghilangkan unamortized excess. Oke. Nah, di sini apa namanya? Unamortized excess-nya adalah ya jadi kok bisa 5,433 Pak? Ya gampang atau tinggal ditambahin aja nih. 1.100 yang ini ditambah dengan 433. Sama dengan berapa tuh? 5 dan ini 433 ya. Nah, jadi unamortized excess-nya inilah yang nanti akan kita jurnal di jurnal eliminasi pertama. 5433. Nah, baru ketika di jurnal eliminasi kedua yang 5433 ini kita breakdown ya. Kita breakdown menjadi apa? Menjadi net asetnya plus goodwill ya. Kalau kita bisa pilih-pilih kan ini net aset nih yang saya bulat-bulat. Ini notes payable sama yang 300 ini semua adalah net aset ya. Net asetnya ya. Nah, barulah yang ini kita munculkan goodwill. Ya, kalau kita mau jadikan satu ya seperti ini berarti ya. Berarti tinggal dihilangkan aja 5433 taruh di yang awalnya debit kemudian taruh di kredit ya. Kemudian kita masukkan yang ini semua ya. Nah, yang positif kalau aset berarti masuknya di debit ya. Kalau positif liabilities berarti munculnya juga di debit ya. Berarti kita munculkan nih 1 2 3 ya, inventory, land, buildings. Kemudian goodwill-nya kita catat ya. Kemudian notes payable-nya kita catat juga. Nah, pada apa Pak? Pada yang minusnya Pak. Oh, equipment, pada equipment dan unamortized excess. Nah, kalau dengan cara seperti ini maka kita akan balance ya. Kenapa? Ini balance. Ini juga balance ya. Kalau pembelian ini sudah including ke yang sini nantinya ya. Oke ya. Kalau seperti itu berarti tinggal kita plotting saja. Yang debit masukkan ke debit, nih warna-warnanya ya. Yang putih ini yang ke debit juga dimasukkan ke debit ya. Nanti hasilnya adalah seperti ini ya. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kita tinggal jumlahkan. Ini dijumlahkan 1.400, ini 1.000. Nah, ini juga sama ya.
900 tambah 500 ya sama dengan 1.400 tambah 100 sama dengan 15 atau 1.500. Dan seterusnya ke bawah, ini pasti balance. Karena ini balance dan awalnya juga balance, maka hasilnya pun pasti balance ya. Oke. Itu cara kerjanya ya. Gampang bukan? Semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.